Salam, jumpa lagi dalam acara Street Justice. Masih seputar pelayanan di Papua. Ketika masih di Semarang dahulu, ketika ada waktu senggang, saya sangat suka berjalan-jalan keluar masuk mall. Jalan ke sana kemari, mengunjungi tempat-tempat menarik. Retret di satu tempat dan retret berikutnya di tempat yang lain. Semarang sangat berbeda dengan Dekai Yahukimo saat itu. Kota Dekai adalah sebuah ibu kota kabupaten pemekaran dari Wamena yang masih baru. Jalan beraspal baru sejengkal. Jalan-jalan lainnya membelah hutan dengan kondisi masih berbatu. Gedung perkantoran, termasuk kantor dan rumah dinas bupati dan jajarannya, masih berdinding dan berlantaikan kayu. Sudah ada puskesmas, namun sangat sederhana. Demikian juga bandara. Akses untuk masuk kota Dekai hanya melalui bandara dengan landasan pacu pendek, sehingga hanya pesawat kecil berkapasitas 9 orang yang dapat mendarat. Tidak ada jalan darat. Ada sungai, biasanya dilayari kapal kayu kecil untuk membawa bahan pokok dan bahan bakar ke kota Dekai. Masyarakat, kalau mereka mengadakan perjalanan dari desa-desa, dari satu desa ke desa lain maupun ke kota Dekai, mereka berjalan kaki, melewati hutan, melewati sungai, dan menurut cerita dari teman-teman Papua di sana, bahwa jalan di sungai yang sering untuk menyeberang itu bisa berpindah-pindah. Jadi misalnya saat ini menyeberang sungai di tempat ini, 1 bulan kemudian atau mungkin 2 bulan kemudian, ketika lewat lagi tempat itu, jalannya sudah berubah. Tidak bisa lagi lewat jalan yang lama karena sudah berubah posisi keadaan batu-batu yang ada di sungai itu. Teman-teman putra daerah, kalau berjalan kaki dari gunung, dari desa menuju ke kota, maupun dari satu desa ke desa yang lain, mereka berjalan lewat hutan. Dan ada satu kearifan di sana. Di tengah-tengah hutan, itu mereka biasanya menjumpai satu pondok begitu, yang bisa dipakai oleh siapa saja yang melewati hutan itu. Sehingga pondok itu dibangun oleh mereka dan bisa digunakan oleh siapapun yang melewatinya. Indah sekali bukan? Berbagi masih kental di sana. Nah, kembali lagi ke keadaan di kota Dekai. Kapal-kapal yang masuk ke kota Dekai itu hanya melewati satu sungai. Dan sungai ini juga tidak bisa langsung dekat dengan kotanya. Masih harus mengadakan satu perjalanan yang cukup jauh. Sungai itu bisa dilayari pada saat ada air tinggi. Tetapi apabila air surut, kemarau tiba, maka kapal yang melewati sungai itu akan kandas. Tidak bisa berlayar. Kapal bisa berlayar kembali bila ada air hujan mengairi sungai. Sering terjadi kekurangan bahan bakar, kehabisan persediaan makanan pokok bila kapal kandas sampai hitungan minggu. Pada tahun 2007, di kota Dekai hampir tidak dijumpai rumah tembok. Kalau masuk ke hutan, akan dijumpai pemukiman warga terbuat dari kayu kasar sederhana. Rumah panggung yang dihuni oleh banyak orang bagi putra daerah yang datang dari gunung untuk bekerja maupun sekolah maupun mencari penghidupan di kota Dekai. Tetapi kalau bagi orang-orang Momuna, biasanya rumahnya lebih kecil, juga terbuat dari kayu kasar dan sederhana. Di kota Dekai ini ada pasar
yang menjadi pusat berkumpulnya mama-mama dan semua orang yang berjual beli. Ada beberapa toko di sekitar pasar yang dimiliki oleh orang-orang luar Papua. Biasanya dari Makassar, dari suku-suku lain yang ada di Pulau Sulawesi. Ada warung makan dari Jawa Timur, dari Sumatera Utara, dari Makassar, dari Manado. Tetapi tuh masing-masing hanya satu. Jadi keadaan di kota Deke waktu itu masih sangat sederhana. Jauh berbeda dengan kota Semarang. Nah, keadaan yang sangat berbeda ini seharusnya membuat saya tidak kerasan tinggal di Deke. Belum lagi sikap masyarakat yang tidak semuanya menerima kami. Bahkan kami ini dicurigai akan mencari untung dan mengeruk uang di Deke. Akan tetapi sungguh saya merasakan penyertaan Tuhan. Menyadari bahwa kalau Tuhan mengutus, maka Tuhan juga bertanggung jawab atas utusannya. Tuhan memperlengkapi dengan semua yang kami butuhkan untuk melayani di Papua. Sehingga hidup di kota yang masih relatif sepi, jauh dari keluarga dan kondisi seperti itu, saya baik-baik saja. Tidak merasa ingin cepat meninggalkan Papua, bahkan menikmati dan berusaha menikmati setiap perjumpaan dengan orang-orang di Deke dari berbagai suku di Indonesia dan tentunya orang-orang Papua yang menjadi tujuan pelayanan kami. Ada satu buku yang sangat menginspirasi saya saat itu dan memberikan kekuatan dan yang menjadikan saya semakin mengerti pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa, adalah buku dengan judul Tidakkah Kami Mempunyai Hak? Saya mendapatkan buku ini dari seorang kakak rohani di Jakarta yang khusus menjumpai saya ketika beliau mendengar saya akan berangkat ke Papua. Pemerlengkapan seperti ini contohnya yang Tuhan berikan kepada saya. Satu ketika saya berjumpa dengan beberapa pemudi Papua yang sedang mengikuti training bahasa Inggris. Kami bertemu, ngobrol, dan mereka tanpa basa-basi menyampaikan isi hati mereka bahwa mereka itu mencurigai kami. Mereka mengira kami hanya akan mengeruk keuntungan dari tanah Papua untuk diri sendiri dan dibawa keluar Papua. Mereka tidak percaya bahwa kami datang untuk berbagi apa yang kami punya, yaitu mendidik anak-anak sejak usia dini agar mereka kelak tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan pandai dan cerdas supaya dapat membangun Papua. Selain itu, kami juga mengajari putra daerah usia dewasa, minimal lulusan SLTA, beberapa sarjana untuk menjadi pedagang, agar mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Mereka curiga kami mencari untung melalui semua kegiatan itu. Nah, di sini hal aneh terjadi lagi. Saat itu saya bisa dengan sangat sabar meladeni mereka dan dalam hati ada rasa yang berkobar-kobar untuk mengasihi mereka walau disalah mengerti. Sama sekali tidak ada sakit hati, tidak ada tersinggung, tidak ada rasa marah. Tapi hati ini dialiri kasih yang sangat besar. Padahal saya ini termasuk orang yang tidak sabaran dan berlidah tajam. Kali lain, saat kami tim pendidikan yang berasal dari berbagai gereja sedang melayani remaja gereja, ada seorang pemudi yang tiba-tiba kerasukan setan. Secara otomatis kami menolongnya. Belum berhasil mengusir setan dari tubuh pemudi ini,
Ada remaja lain datang mengabarkan kepada kami bahwa di rumah juga ada remaja putri lain yang kerasukan. Lalu kami membagi diri menjadi 2 kelompok. Satu kelompok melayani di gereja, satu kelompok pergi ke rumah remaja itu. Satu hal yang kami alami adalah bahwa Tuhan menggunakan siapa saja yang menyerahkan dirinya untuk melayaninya. Maka Tuhan yang akan memperlengkapi dan memberi kuasa pada waktunya. Kebanyakan dari tim kami ini berasal dari gereja Protestan. Beberapa berasal dari gereja Pantekosta. Namun kami bersatu hati untuk menolong kedua remaja yang kerasukan di tempat terpisah itu, di gereja dan di rumah. Dan Tuhan campur tangan mengusir setan dari mereka melalui kami. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kuasa-Nya kepada kami saat itu untuk mengalahkan roh jahat yang merasuki kedua remaja tersebut. Padahal saya secara pribadi selama berada di Jawa belum pernah melakukan pelayanan pengusiran setan. Akan tetapi ketika berada di tempat yang jauh dan memang pada saat itu diperlukan, kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dari denominasi gereja apa saja untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk menyatakan kebesaran, kekuasaan, dan kemuliaan Tuhan. Dan pelayanan kami hari itu tidak selesai sampai di situ. Pada sore harinya, sepulang pelayanan, salah seorang dari kami, yaitu suami dari rekan guru, diserang. Dia kerasukan. Maka kami bersama-sama bergandeng tangan memuji Tuhan, berdoa dan menengking setan itu. Dan bersyukur tidak berapa lama teman kami itu sudah terbebas dari kuasa jahat. Kami merasakan bahwa ketika kami melepaskan 2 remaja itu, maka kuasa gelap tidak terima. Oleh karena itu, kami pun terus berdoa supaya kami tidak diserang. Di sini saya menyaksikan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah Tuhan atas segala yang ada di alam semesta ini. Dan kami ini hanya hamba-hambanya yang menyerahkan diri tanpa kekuatan dan kuasa apapun. Hanya kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui pelayanan ini. Pelayanan Tuhan Yesus itu memang holistik. Di dalam Matius pasal 4 ayat 23 dan terus sampai pasal 8 ayat 28, kita akan menjumpai di sana bahwa Tuhan Yesus semasa hidupnya ada di dunia ini, dia mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Dia memanggil orang-orang untuk bertobat agar mereka mendapatkan hidup baru, mendapatkan hidup kekal, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus juga tidak berhenti di situ. Dia juga memberi makan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan utama jasmani manusia. Bukankah kita, tubuh kita ini adalah bait roh Allah, sehingga kita pun harus memelihara. Padahal keadaan tubuh kita satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ada di antara kita yang cenderung memiliki potensi besar untuk sakit diabetes. Maka tentu jenis makanan yang kita konsumsi sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain yang mungkin berkecenderungan memiliki
darah tinggi, yang mungkin berkecenderungan memiliki sakit jantung maupun sakit mah dan sebagainya. Jadi kami terus melihat betapa Tuhan Yesus itu memberikan pelayanan secara holistik. Dan ketika kami di Papua, kami pun rindu, kami pun juga bisa memberikan pelayanan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus juga menyembuhkan segala penyakit dan mengusir setan. Dan baru saja kami juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan pengusiran setan. Sejak dari perjanjian lama, kita mengenal bahwa Allah menghendaki umatnya hidup bahagia. Namun, dosa manusia menjauhkannya dari hidup benar yang membahagiakan. Saudari-saudara, ibu bapak sekalian, sampai di sini kesaksian saya kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.